Halo semua, waktunya berfisika bareng saya Lero Bros. Kali ini kita bahas fisika kelas 12 yaitu bab tentang listrik arus searah nih. Yuk kita bedah soalnya. Jadi di soal ini tentang rangkaian listrik majemuk seperti pada gambar ini nih. Kemudian ditanyakan berapakah kuat arus yang mengalir pada hambatan 100 ohm yang ini. Oke, pertama teman-teman harus paham bagaimana arus listriknya itu mengalir pada rangkaian majemuk ini nih dengan melalui arah loop dan juga arah arusnya kita asumsikan gitu ya. Misalkan seperti ini nih pada gambar berikut, di mana loop 1 searah jarum jam dan loop 2 juga searah jarum jam. Ingat kita harus konsisten ya untuk arah loopnya. Nah kemudian kita misalkan I1 karena dia dari kutub positif arus mengalir dari kutub positif ke negatif, maka I1 ke atas gitu ya, dari sini keluar ke atas, kemudian melalui titik percabangan titik A, sehingga diasumsikan bahwa I2 itu ke kanan dan I3 itu ke atas, seperti pada gambar ini nih. Yang ditanya berarti kuat arus mengalir pada hambatan 100 ohm yaitu I3 ini nih. Kita harus mencari I3 dari persamaan ini. Nah, kalau sudah menggambarkan loop, sekarang kita gunakan hukum Kirchhoff 2. Hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff ini sebenarnya menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup seperti pada ini, sistem ini, maka besar tegangan untuk satu loop, yaitu pada saat dia dari dan kembali ke titik tertentu, yaitu besarnya 0. Misalkan tadi dari titik A ke titik A itu sama dengan 0. Sedangkan juga misalkan dari titik B ke titik B itu sama dengan 0 gitu ya. Dimana besar tegangan kita bisa cari dengan sigma GGL, gaya gerak listrik, ditambah sigma I kali R, sehingga itu sama dengan 0. Begitupun juga dengan yang dari B ke B, sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Nah, kita tinjau untuk masing-masing loop nih. Misalkan kita tinjau VAA kan tadi sama dengan 0. Untuk loop 1, kita tinjau bahwa sigma GGL plus sigma I kali R itu sama dengan 0. Dimana ada 2 GGL di sini. Misalkan ini GGL 1 dan ini juga GGL 2. Nah, GGL 1 itu kita dapat cari perjanjian tandanya nih, ada plus ada minus. Nah, sedangkan arah loop kita lihat dari arah loop. Arah loopnya ini searah jarum jam dan dia akan bertemu dengan kutub negatif di sini, yang lebih pendek ya, kutub negatif yang lebih pendek. Nah, di sini kan 12 volt, berarti dia negatif GGL 1, sedangkan untuk loop 1 dia ketemu dengan kutub positif ya. Kita putar searah jarum jam ketemu di sini. Ini kutub positif yang lebih panjang, ingat yang lebih panjang itu kutub positif ya. Ditambah GGL 2. Nah, sekarang untuk arah arusnya nih, I kali R-nya dari arah arus. Nah, kita misalkan I1 ini akan, karena dia punya hambatan dalam, maka dia dilewati oleh I1. Nah, I1 ini searah dengan arah loop, yaitu searah jarum jam. Jadi, ditambah nilainya positif. I1 kali R1, yaitu misalkan hambatan dalam untuk GGL yang 1. Selanjutnya ada GGL 2 nih. Arahnya I2 itu ke kanan, searah jarum jam. Sehingga nilainya juga positif. I2 dikali R2 gitu. Sama dengan 0. Kita substitusi nilai GGL 1 yaitu 12 volt minus 12 ditambah GGL 2 yaitu 9 volt ditambah I1 tidak diketahui dikali hambatan dalam 1 yaitu 0,5 ohm dari soal, tambah I2 hambatan yang kedua juga 0,5 ohm ya, sama dengan 0. Nah, minus 12 tambah 9 min 3, kita jumlahkan kedua ruas dengan min 3 dengan 3, maka didapatkan 0,5 I1 tambah 0,5 I2 sama dengan 3. Kita keep dulu, ini persamaan 1 yang akan kita gunakan kemudian. Lanjut, kita tinjau loop 2. VBB sama dengan 0 untuk loop 2. Oke. Nah, sigma GGL plus sigma I kali R itu kan sama dengan 0. GGL-nya kita lihat hanya 1, yaitu yang 9 volt ini. Dia bertemu dengan kutub negatif ya, ke sini. Terus, yang lebih pendek. Berarti nilainya minus GGL 2 ditambah, tadi di sini GGL 2 ya, ditambah dengan I3 nih, I3 karena dia searah loop yaitu ke atas dan berputar searah jarum jam, maka nilainya positif. I3 dikali R besar, ini misalkan R besar ya, R besar. Nah, sedangkan yang ini I2 itu berlawanan dengan arah loop, sehingga dia negatif ya. I2 dikali dengan hambatan dalam untuk loop 2, yaitu R kecil, R2 kecil, sama dengan 0. Oke, kita substitusi nilainya, yaitu minus 9 volt, GGL 2 ditambah I3 belum diketahui, dikali dengan R besar yaitu 100, dikurang I2 belum diketahui, dikali R2, hambatan dalam 2 yaitu 0,5, sama dengan 0. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 9, maka menyisakan minus 0,5 I2 plus 100 I3 sama dengan 9. Persamaan ke-2, kita keep lagi. Oke, terakhir kita tinjau percabangan pada titik A ini, di mana gunakan hukum 1 Kirchhoff. Pada suatu titik percabangan, maka jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, ya.
Dimana arus yang masuk diasumsikan yaitu hanyalah I1. Sehingga I1 sama dengan yang keluar yaitu ada I2 dan I3 ya. I2 plus I3. Oke, ini kita keep persamaan 3. Kita substitusi persamaan 3 ini ke persamaan 1. Dimana persamaan 1 tadi ini ya, 0,5 I1, 0,5 kali I1 yaitu I2 plus I3 tambah, kita lihat lagi, 0,5 I2, 0,5 I2 sama dengan 3 ya tadi ya, sama dengan 3, sehingga kita distribusikan ini kali masuk, kita dapatkan 0,5 I2, ntar ditambah dengan 0,5 I2 ini, menjadi 1 I2, ditambah tadi 0,5 I3, sama dengan 3. Kembali, kita lihat persamaan 2, yaitu min 0,5 I2 plus 100 I3 sama dengan 9 ya, tadi ya, 9. Nah, kita eliminasi I2 untuk mendapatkan I3 dari dua persamaan ini. Oke, sehingga dengan cara mengalihkan 2 dari persamaan yang ini. Kita kali 2, maka akan kita dapatkan, kita lanjut sini aja di kiri, I2 plus 0,5 I3, itu sama dengan 3, kali 2 minus I2, 100 kali 2, 200, I3, sama dengan 9 kali 2, 18. Kita jumlahkan sehingga kita bisa eliminasi I2-nya. Oke, bisa eliminasi 200,5 ya, 200 plus 0,5 I3 sama dengan 18 plus 3 yaitu 21. Sehingga kita bisa dapatkan I3 yaitu 21 dibagi 200,5. Kalau kita bagi ini, itu sekitar 0,1 ampere ya, dekat dari 0,1 ampere. Sehingga jawaban yang tepat adalah A.